Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial yang berguna sekali. Judul video kita hari ini adalah 12 Windows Services yang sebaiknya dimatikan untuk tingkatkan performa gaming. Kawan-kawan, apakah kamu seorang gamer yang ingin tingkatkan performa gaming kamu? Atau mungkin kamu hanya seorang pemakai Windows biasa, tapi kamu ingin tingkatkan kinerja Windows kamu. Nah, untuk itu teman-teman, sebaiknya kamu matikan 12 Windows Services atau 12 layanan Windows yang mungkin kamu tidak gunakan. Mau tahu apa saja 12 services atau layanan tersebut? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe dan kamu tidak ingin ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru, kamu tekan icon belnya, maka kamu tidak akan ketinggalan dengan notifikasi video terbaru dari saya, teman-teman. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum saya berikan 12 services atau layanan tersebut ya, saya ingin membuat disclaimer dulu ya. Pertama, teman-teman, ya kamu harus perhatikan ya, ketika kamu ingin melakukan perubahan atau ketika kamu ingin mematikan atau menonaktifkan services tersebut, sebaiknya kamu catat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, sebaiknya kalau bisa ya kamu matikan satu persatu dulu ya. Jadi kamu lihat nanti hasilnya. Jadi jangan sampai, karena ada beberapa orang yang protes gitu loh, Pak, saya setelah ikuti video Bapak itu tiba-tiba jadi begini. Jadi sebaiknya yang paling perlu itu kamu catat, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman, kalau terjadi masalah misalnya ya, kamu hidupkan kembali services atau layanan yang kamu sudah matikan tersebut. Dan yang keempat, teman-teman, ini yang perlu penting sekali. Masing-masing dari kita, kamu dan saya mungkin beda layanan yang kamu butuhkan. Ya, saya akan buktikan teman-teman bahwa layanan yang saya butuhkan itu mungkin kamu tidak butuhkan, atau sebaliknya layanan yang kamu butuhkan saya tidak butuhkan. Kita buktikan nanti, teman-teman. Tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk kepada services tersebut. Pertama-tama ya, untuk masuk ke services itu kamu cukup masuk saja di search ini, kamu tuliskan services, teman-teman. Nggak perlu masuk run lah ya, langsung sini services, ini layanan-layanan artinya, teman. Nah, untuk lebih enaknya saya kasih ke tengah dulu ya, ke tengah ini. Ini udah perfect banget, langsung apa shape-nya, bentuknya langsung yang saya sukai, teman-teman. Atau saya kasih lebar dikit lagi aja lah ini supaya kelihatan. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi ya, mungkin yang saya matikan ini tidak harus kamu matikan ya, karena kita mungkin saja berbeda. Tapi rata-rata yang saya akan berikan ini, teman-teman, ini yang universal, yang mungkin kamu tidak butuhkan. Sekali lagi, mungkin kamu tidak butuhkan. Yang pertama, teman-teman, ini ya, ini nih, all joins router service. Kamu nggak butuhkan, teman-teman. Kita double klik sebelum saya terangkan ya. Nah, kamu di sini, ini kan manual, teman-teman. Kamu disable aja. Kemudian kamu apply kan, lalu kamu oke kan. Apa ini all join router service, teman-teman? Nah, ini teman-teman, ini dulu ya ada namanya Internet of Things, yang semua berhubungan dengan internet. Ini yang menyangkut dengan smart TV, yang menyangkut dengan kulkas pintar, ya, TV pintar dan lain sebagainya, yang dihubungkan dengan internet, teman-teman. Nah, kalau kamu nggak punya itu semua, ya kulkas pintar, pintu pintar, kamu matiin aja. Ini yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, ini BitLocker ya. Kita lihat sini BitLocker ini. BitLocker ini hanya untuk pengguna Windows 10 Pro ataupun Windows 11 Pro. Kalau kamu menggunakan Windows 11 Pro, mungkin ini tidak ada. Caranya tentu saya double klik aja. Ini kan manual, teman-teman. Kamu disable aja kalau kamu nggak pakai ya, atau kamu nggak mau pakai. Lalu kamu apply kan. Kali ini jangan apply kan aja lah, kamu langsung okean aja supaya cepat. Udah. Nah, yang ketiga, teman-teman, ini Connected User Experiences and Telemetry. Ya, kita masuk ke sini, teman-teman. Yang ini. Ini ya, saya kasih naik dulu. Yang ini, teman-teman, gunanya apa? Ini layar ini mengumpulkan data-data kamu, data-data pengguna. Nah, kalau kamu tidak ingin data kamu digunakan oleh Microsoft, kamu matikan aja. Karena ini menyangkut privacy, teman-teman. Kecuali kalau kamu memang ingin segala-galanya diketahui oleh Microsoft, silakan kamu nyalakan ini. Double klik. Lalu di sini kan ini otomatis, teman-teman ya. Kamu disable aja, kamu oke kan.
sebelum saya lanjut teman-teman, ini baru 3. Sekali lagi teman-teman, kamu catat baik-baik apa yang kamu sudah matikan. Jangan sampai kamu salah ya, tidak sengaja kamu mematikan services atau layanan kamu butuhkan. Itu jadi kacau jadi ya teman-teman. Jadi kamu catat baik-baik. Atau paling tidak kalau kamu mengikuti video ini, kamu bisa lihat ya. Nanti saya akan tulis semua service layanan apa saja yang kamu sebaiknya matikan di kolom kolom deskripsi video ini teman-teman. Kemudian yang keempat teman-teman, ini kita masuk kepada download ya. Download. Ini teman-teman download Maps Manager. Nah, kalau kamu tidak ingin atau tidak mau menggunakan Maps, peta dari Bing ya atau Microsoft, kamu matikan aja. Kita disable aja lalu kita okekan ya. Oke. Jadi kalau kamu nggak menggunakan peta dari Bing ya. Kemudian yang kelima teman-teman, ini internet connection sharing. Ya, kita masuk ke I supaya cepat. Ini teman-teman ya, internet connection sharing ini gunanya apa? Ini gunanya teman-teman, kalau kamu misalnya ya pengguna rumahan atau pengguna kantoran suka sharing antara satu pegawai dengan pegawai yang lainnya, atau mungkin di universitas atau mungkin di sekolah, maka kamu hidupkan ini. Karena saya nggak gunakan teman-teman ya. Kalau kamu hanya menggunakan Windows kamu, laptop kamu, komputer kamu sendiri, kamu matikan aja. Tidak ada efek sampingnya teman-teman ya, tidak ada sama sekali. Sekali lagi, kalau kamu butuhkan jangan matikan ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam teman-teman, retail demo service. Kita masuk ke R sekarang, R ya. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman, retail demo service ini ditunjukkan untuk vendor ataupun retailer, pengecar yang suka menampilkan fitur terbaru. Nah, kalau kamu bukan retailer, kamu bukan vendor, kamu matiin aja. Ini double klik, kemudian kamu disable aja. Ya, kita langsung okekan aja supaya cepat. Oke, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh teman-teman, printer explorer. Ya, ini printer explorer teman-teman, kita masuk ke P. Ini printer, mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini dia. Sebelum saya matikan, saya ingin memberitahukan ya, terkadang kalau kamu menggunakan Windows 10 itu ada yang sama, ada yang tidak ya. Tergantung daripada kamu gunakan untuk apa kamu punya laptop ataupun komputer. Nah, ini printer explorer teman-teman, ini kelihatan banget otomatis lagi ya. Saya nggak punya printer teman-teman, makanya saya matiin aja. Ini disable aja. Ingat teman-teman ya, kalau kamu punya printer, kamu setiap hari ngeprint ya, jangan kamu matikan yang ini ya, dosa kamu teman-teman ya, kamu pasti marah-marah sama saya. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan teman-teman, parental control. Kita masuk ke P, parental control ya. Ini kalau kamu orang tua, kamu punya 3 anak ya, misalnya umur 9 tahun sampai dengan 15 tahun. Kamu ingin selalu mengontrol anak-anak kamu ya, jangan sampai dia masuk ke website yang gimana-gimana. Nah, kalau kamu sendiri teman-teman gunakan laptop kamu, komputer kamu matiin aja. Kecuali kalau kamu orang tua yang memiliki banyak anak, terutama anak yang ABG-an ya, kamu apply-kan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini layanan adalah tergantung dari kamu ya. Kalau kamu butuhkan jangan matikan. Dengar baik-baik. Kemudian yang ke-9 teman-teman, remote registry. Nah, ini ya, ini remote registry teman-teman. Ini sudah disable teman-teman, saya sudah matikan ini ya. Kalau kamu tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain ya melalui remote, melalui jarak jauh, kamu matiin aja. Dan ini sebaiknya kamu matikan teman-teman. Kenapa? Karena ini menyangkut privasi kamu. Jadi itu sebaiknya kamu matiin aja ini. Ya, saya nggak bilang wajib, cuman kalau bisa please matiin aja. Meskipun kamu matikan ini teman-teman, ini bukan berarti bahwa kamu nggak bisa kotak-katik registry kamu. Bisa banget ya, ini orang lain ya melalui internet ini yang meremote kamu punya registry. Itu yang ke-9. Yang ke-10 teman-teman, Windows Error Reporting Service. Kita masuk ke Windows sekarang, W. Ini dia. Teman-teman, Windows Error Reporting Service ini gunanya kalau kamu memiliki error misalnya ya, tiba-tiba kamu buka aplikasi misalnya ya, Photoshop, terus tiba-tiba Photoshopnya nggak bisa terbuka. Biasanya ada error di situ dan Microsoft biasanya memerintahkan kamu ya untuk mengirim ya kesalahan tersebut. Kalau kamu nggak pakai ini, nggak butuhkan ini, kamu nggak perlu Microsoft ngebantu kamu karena kamu sudah jago, matiin aja. Oke. Kemudian yang ke-11 teman-teman, Windows Image Acquisition. Kita lihat sini Windows Image Acquisition yang ini teman-teman. Layanan ini dibutuhkan kalau kamu menggunakan scanner, kalau kamu menggunakan kamera digital. Maksudnya ya mungkin kamu fotografer kah atau yang menyangkut suka scan-scan sesuatu, ya jangan kamu matikan ini teman-teman. Tapi kalau kamu nggak punya scanner, nggak punya printer, ya matiin aja. Oke, jangan lupa nih disable.
Teman-teman, semakin banyak services yang berjalan, semakin membuat PC kamu, laptop kamu, komputer kamu itu jadi lambat. Itu yang ke-11. Dan yang terakhir teman-teman, Windows Insider Program. Ini dia di bawahnya, atau Windows Insider Service. Buat saya, ini wajib teman-teman. Saya nggak boleh matikan. Jadi saya sudah katakan sekali lagi ya, apa yang saya butuhkan tidak sama yang kamu butuhkan. Ini kalau kamu bukan Windows Insider teman, kebetulan saya semuanya ikut teman-teman ya. Saya punya beta, saya punya dev channel, dan saya juga punya Canary channel. Tiga-tiganya ada 4 sih, cuma yang 3 yang saya ikuti. Ini buat saya teman-teman, ini nggak boleh saya matiin. Kalau saya matiin berarti Windows saya yang beta channel, dev channel, Canary channel itu tidak berfungsi. Nah, makanya saya nggak mau boleh matikan ini. Kalau kamu nggak pakai teman-teman, ya kamu matiin aja. Oke, kamu sudah lihat ya bahwa apa yang bisa kamu matikan belum tentu saya bisa matikan. Sebaliknya juga apa yang saya bisa matikan belum tentu kamu juga bisa matikan. Ini tergantung kebutuhan kita masing-masing. Rekan-rekan sekalian, ini cuma 12 ya. Ini baru 12. Sebetulnya teman-teman itu ada sekitar 30 sampai 40 yang kamu bisa matikan. Cuman ya kalau kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, tentu saja itu juga ngaco, nggak bener ya. Jangan sampai setelah kamu matikan service kamu, akhirnya kamu nggak bisa masuk lagi Windows kamu. Insya Allah teman-teman, apa yang saya berikan ini 12 ini adalah yang aman. Dengan catatan kamu tidak menggunakannya atau tidak memakainya. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar Windows Services ini atau layanan Windows ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Sehat selalu. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.